jadi Pak Zainal akan membahas di posisi supervisi ya Pak Zainal ya, yang akan membahas analisis kompetensi supervisi kepala sekolah. Nah, nanti Pak Budianur, saya belum baca dikirimkan Pak Budianur, tapi nanti lanjut saja. Kita persilakan waktunya untuk Pak Zainal untuk memaparkan, tadi sudah dibagi. Nah Pak Zainal bisa share screen ya makalahnya supaya diperlihatkan. Saya lihat itu banyak, kita sampaikan yang inti-intinya saja, dan Bapak Ibu yang lain dipersilahkan untuk menanggapi dari makalah yang akan di-share oleh Pak Zainal. Waktu dan tempat, sebentar dulu kita buka kegiatan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita persilakan Pak Zainal untuk memaparkan makalahnya. Silakan Pak Zainal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariani dan teman-teman sekalian, minta maaf ini belum sempat buat PPT-nya. Ya. Sudah kedengaran Pak Zainal? Kedengaran lah. Dengar ya, Pak. Ya, sudah. Jelas. Baik. Ya, secara singkat kami akan memaparkan makalah kami, insyaallah, yaitu tentang analisis kompetensi supervisi kepala sekolah. Ya, latar belakangnya adalah keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Ya, kepala sekolah ini merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru dan juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Ya, ini semakin menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Kepala sekolah selaku supervisor pendidikan memiliki fungsi mengarahkan, membimbing, mengawasi ya, seluruh kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru yang ditunjang oleh pegawai di sekolah. Ya, kemudian kita lanjut ke pembahasannya. Kepala sekolah adalah sebagaimana yang Bapak tadi ketahui adalah bisa dikatakan kepala sekolah itu adalah guru yang mendapat tugas tambahan ya untuk memimpin sebuah sekolah. Iya. Jadi mereka itu bukanlah bukanlah yang kebetulan mempunyai nasib baik sehingga ataupun dengan senioritasnya sehingga dia bisa menjadi kepala sekolah dengan begitu saja, ya kan? Tapi ada kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mariani pada pertemuan pemaparan makalah beliau. Ya, fungsi dan tujuan kepala sekolah, fungsi atau tugas kepala sekolah secara garis besar, yang pertama dia adalah sebagai edukator ya atau pendidik. Kemudian kepala sekolah juga sebagai pemimpin ya, pemimpin atau leader. Dia juga adalah seorang pengelola atau manajer. Dia juga sebagai fungsinya sebagai administrator, wirausahawan. Kemudian juga dia juga pencipta iklim kerja. Kemudian dia juga yang ketujuh adalah supervisor ya. Ya, supervisor, dan ini yang menjadi utama dalam makalah kita. Ya,
secara singkat sebagai kepala sekolah sebagai fungsi atau tugas supervisi ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjalankan aktivitas untuk mengetahui situasi administrasi pendidikan sebagai kegiatan pendidikan di sekolah dalam segala bidang. Dan yang kedua adalah menentukan syarat-syarat yang diperlukan untuk menciptakan situasi pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan aktivitas untuk mempertinggi hasil dan untuk menghilangkan hambatan-hambatan. Olahraga yuk. Di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah harus bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh program pendidikan di sekolah. Ya, untuk dapat merealisasikan semua tugas dan fungsi pimpinannya, maka kepala sekolah hendaknya mengetahui jumlah pembantunya, mengetahui nama-nama pembantunya, mengetahui tugas masing-masing pembantunya, memelihara suasana kekeluargaan, dan memperhatikan kesejahteraan para pembantunya. Kemudian kualitas kepala sekolah yang efektif, atau kita mengkaji aja itu kompetensi kepala sekolah. Ya, menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2007 bahwa tentang standar kepala sekolah madrasah atau madrasah, bahwa kepala sekolah harus memiliki standar kompetensi, yaitu adalah standar kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi manajerial. Yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. Yang keempat, kompetensi supervisi. Dan yang kelima, kompetensi sosial. Ya, itu saja dari kesimpulannya adalah keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Ya, karena kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Secara garis besar, tugas dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai pendidik, pemimpin, pengelola, administrator, kewirausahawan, pencipta iklim kerja, dan supervisor. Dan yang ketiga adalah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, bahwa kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang pertama adalah kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan, Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, kami sangat membutuhkan pencerahannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal yang sudah memaparkan makalahnya tentang analisis kompetensi supervisi kepala sekolah. Tapi untuk mempersiapkan pertanyaan Bapak Ibu, kita persiapkan dulu Pak Budianur dulu. Jadi nanti sekalian kita arahkan pertanyaan ini untuk siapa begitu Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu kalau kita lanjut dulu? Iya Bu, silakan. Oh ya, silakan Pak Budianur. Tentang tugasnya ini belum saya buka ini. Buka PPT-nya, Bu. Iya. Sebentar ya Pak, belum terbuka di sini, lelet benar ini Pak. Ini Bu, mulai hujan juga Bu, tapi Pak Budi juga bisa nge-share sendiri nih, sudah di perangkat. Iya, kalau bisa juga. Kalau Pak Budi pakai laptop. ada maunya Pepan, kada bisa. Ya, ini terbuka ini. Multiple partition ke. Sebentar lagi mutar ini. Ya. Oh iya, Bumar lagi loading, pantas gak bisa. Iya, terbuka Pak Epan ini. Iya, di sini belum keluar.
lagi mutar. Nah, internetnya kada bersahabat ini, mutar-mutar terus. Nge-lag. Bentar, sabar. Oh ya. Masih PPT ini. Pak Epan sudah terbuka lah PPT-nya? Udah, Bu. Sudah, share aja kan Pak Epan. Saya masih mutar nih, nggak ada bisa. Ya, silakan Pak Budianur minta tolong Pak Epan nge-share PPT-nya. Kebetulan punya saya juga lelet ini. Kita persilakan untuk Pak Budianur. Seharusnya Pak Budianur dulu ya, manajerial tadi ya Pak ya. Ya, kompetensi yang tampak sekarang itu yang sering dibahas itu 3. Kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, dan kompetensi kewirausahaan. Sikap dengan sosial ini bukan diterbelakangkan, bukan. Tapi sekarang itu lebih cenderung 3 komponen ini yang harus dimiliki. Walaupun yang lain itu ya tetap dimiliki, ada 5 kompetensi. Silakan Pak Budianur, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Mariani selaku moderator pada sore hari ini. Selamat sore rekan-rekan semua. Baiklah, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan makalah saya yang ini analisis kompetensi manajerial kepala sekolah. Ini Pak. Ya. Saya mengambil pengertian analisis. Definisi analisis yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dalam arti keseluruhan. Sedangkan analisis menurut pemikiran Wiradi yaitu aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Sedangkan kompetensi menurut Wibowo bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting sebagai unggulan bidang tertentu. Kompetensi juga adalah seperangkat pengetahuan atau keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru ataupun dosen ataupun kepala sekolah dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Selanjutnya, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Depan. Nah, manajemen dan manajerial. Manajerial berasal dari kata manajemen yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan manajerial dalam kamus tersebut diartikan berhubungan dengan manajer. Keterampilan yang tinggi sangat diperlukan bagi setiap seorang pemimpin. Menurut Karwati, mengutip pendapat Stoner, Freeman dan Gilbert mengatakan bahwa manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan pekerja anggota-anggota organisasi, dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, menurut Husnul, dari kutipan Stoner yang dikutip oleh Handoko, menyebutkan pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha
anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajerial adalah kemampuan seseorang terhadap kelompok atau grupnya atau bekerja sama dengan orang lain dalam hal proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, manajerial kepala sekolah harus bertanggung jawab atas keberhasilan semua urusan, baik itu pengaturan dan pengelolaan sekolah secara formal kepada atasannya atau secara informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak-anak didiknya. Menurut Henry Fayol bahwa kegiatan manajerial itu dikelompokkan dalam fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memerintah atau komando, koordinasi dan pengendalian atau kontrol. Nah, kesimpulannya, kemampuan manajerial kepala sekolah dalam merencanakan, menciptakan sekolah efektif sesuai dengan kriteria sekolah efektif, yaitu kepala sekolah harus mampu merencanakan visi, misi, dan tujuan sekolah, kemudian dijabarkan dalam bentuk program jangka pendek, jangka menengah, dan program jangka panjang yang terdokumentasikan. Dalam membuat program dan penyusunan RKS, kepala sekolah melibatkan guru, orang tua, komite, dan personal sekolah lainnya. Kemampuan manajerial kepala sekolah dalam pengorganisasian sekolah akan efektif jika sesuai dengan prosedur, yaitu dengan adanya struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas yang jelas serta fungsi dan wewenang pokok tanggung jawab. Demikian hasil dari makalah saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budianur yang sudah memaparkan makalahnya tentang manajerial. Yang pasti tugas dari kepala sekolah itu tadi sudah disampaikan bahwa kepala sekolah itu harus mampu menyusun program. Yang kedua, kepala sekolah itu harus mampu mengelola SNP, 8 standar itu harus kita mampu mengelolanya. Yang berikutnya, kepala sekolah itu juga punya kemampuan dalam pengawasan dan evaluasi. Dan kepala sekolah juga harus punya kepemimpinan sekolah, bahwa kepala sekolah itu adalah agen pembaharu. Nah, dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Budianur, Bapak Ibu silahkan boleh lewat chat di Zoom, boleh juga di WA. Saya sudah membaca pertanyaan dari Pak Riono, kelihatannya nih ya, dari Pak, ditujukan kepada Pak Zainal. Pertanyaannya dari Pak Riono adalah, bagaimana prosedur dan teknik supervisi kepala sekolah yang baik? Apa saja indikatornya? Nah, ini untuk Pak Zainal kelihatannya sudah ada satu pertanyaan. Lalu untuk Bapak Ibu yang lain bagaimana? Pak Zainal siap untuk menjawab, Pak Zainal? Ya, insya Allah Bu Kol. Ya, dipersilakan Pak. Iya, Masya Allah, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak. Iya, karena beliau ini adalah seorang kepala sekolah yang handal juga. Ya, seharusnya beliau membocorkan ya. Beliau membocorkan teknik supervisi yang baik karena sudah berpengalaman. Iya, kasih masukan ya Pak Zainal ya. Moderator juga. Mohon izin. Ya, nanti saya tambahkan Pak. Oke. Ya, yang menambahkan Pak Riono yang nambahkan. Iya, baik. Baiknya. Iya.
Evan bisa ditutup dulu. Dan teknik supervisi yang baik ya. Baik, kepala sekolah misalnya dalam melakukan supervisi adalah mengelola kegiatan, perlu melakukan pembinaan dan penilaian. Pembinaan ini lebih ke arah memberi bantuan kepada guru-guru dan personel lainnya, sedangkan penilaian ini lebih ke arah mengukur ya, mengukur dengan cara melakukan audit mutu tentang prosedur kerja dan instruksi kerja yang telah ditetapkan secara bersama-sama, sehingga apakah dapat tercapai atau tidak. Adapun indikatornya adalah yang pertama mungkin satu adalah mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat. Ya mungkin nanti ini kita dengarkan tambahan dari Bu Mariani bagaimana tekniknya. Kok saya? Ya. Penanya sendiri ya. Kemudian kedua adalah mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan. Yang kemudian yang ketiga adalah menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka ya peningkatan profesionalisme guru. Ya itu dari kami. Semoga ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya. Bagaimana Pak Riono? Ya, saya lihat chat ini ada, nanti tambahannya nanti kita lihat chatnya siapa dulu ini, ada pertanyaan. Oh, tetap Pak Riono juga. Umar. Ya, Pak Rus'an Hadi, silakan Pak. Untuk Pak Budi dengan Pak Zainal lah dua-duanya. Oh ya, silakan. Tutup aja ini slide-nya Pak Epan. Ya, kalau antara pendidikan pesantren dengan sekolah atau madrasah, ini kira-kira di pesantren Pak Zainal sama ada juga nggak seperti ini? Yang oh ya, kalau dari kami itu biasanya dan juga dari pusat biasanya. Sekalian mengaudit. Ya, kalau memang ada khusus untuk pesantren, model supervisinya untuk yang di pesantren, apakah sama dengan itu, dengan yang madrasah atau sekolah biasa? Kalau di tempat kami sendiri biasanya itu berhubungan, kalau auditnya datang biasanya dia berhubungan dengan atau supervisinya datang dari pusat yang berhubungan dengan bagian manajemen ma'had atau pesantren mahasiswa yang ada yang tempat kami mengajar. Jadi biasanya kami para pengajar itu enggak terlibat langsung dengan proses-proses yang seperti itu. Ini di tempat kami. Berarti pesantren punya ajuan sendiri ya? Ya. Untuk misalnya pimpinan pondok pesantren, kalau pimpinan pondok pesantren apa sebutannya? Kepala sekolah bukan? Kebetulan dia setingkat dengan kampus, makanya disebut dengan direktur ya. Oh, direktur. Direktur atau bahasa Arabnya mudir. Kompetensinya sama juga dengan sekolah yang umum. Ya hampir sama Pak. Kemudian untuk Pak Budi. Kemudian ini anak saya ikut nimbrung ini. Oke, Pak Rus'an. Jangan sini Pak.
Ya, Pak Dr. Budi. Amin. Profesor Budi. Amin. Ya, bawa. Ya, ini kan kalau kompetensi manajerial kepala sekolah itu kan tentu bukan orang yang harus menguasai segala hal kan. Paling tidak ia paham. Nah, kalau untuk manajerial ini strateginya seperti apa, Pak Budi? Sementara ia harus menjalankan manajemen pendidikannya itu sesuai dengan standar nasional pendidikan itu yang 8 itu kan. Sementara kan kepala sekolah itu kan bukanlah orang yang menguasai segala hal, tapi paling tidak paham. Nah, strateginya seperti apa? Ya, Pak Dr. Budi. Terima kasih Pak Ruslan. Amin. Mudah-mudahan pian duluan. Jadi pertanyaannya tadi ya, bagaimana strategi orang kepala sekolah dalam memanajerial? Ya. Menurut strateginya kayak apa? Okay. Menurut ulun sebenarnya kompetensi manajerial kepala sekolah ini pada intinya harus dipahami oleh seorang pengawas. Tapi kembali kepada fokus permasalahan sebagai seorang kepala sekolah, kemampuan ini yaitu kemampuan kita dalam memanage organisasi yang kita pimpin. Artinya setiap keputusan apapun yang akan kita ambil, kita harus mengetahui tentang dalam sistem manajemennya, yaitu WAK-nya itu Pak. Dari perencanaannya, pengorganisasiannya itu harus dijabarkan betul-betul dengan seluruh perangkat sekolah. Artinya apa yang akan kita ambil, keputusan apa yang akan kita ambil itu harus dimusyawarahkan dengan segenap warga sekolah. Mungkin demikian Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Zainal, Pak Ruslan sudah dijawab. Tadi kelihatannya untuk Pak Ruslan dan Pak Zainal terjadi dialog. Bukan pertanyaan kelihatannya, tapi dialog. Tapi dialognya lancar kelihatannya. Seperti di interview begitu Pak Zainalnya. Kalau nama kepala sekolah dulu saya nggak ingat nomor berapa, tapi ada panggilan kepala sekolah itu dijadikan direktur ada. Manajer ada, bukan kepala sekolah lagi. Itu ada perubahan pemanggilan pimpinan Pak Ruslan. Ya, tapi karena dialog tadi sudah lancar, alhamdulillah. Sekolah itu bukan ini lagi, bukan apa namanya, tapi bukan tugas tambahan lagi, tapi memang. Iya, bukan tugas tambahan, ada seperti itu. Tapi walaupun sebenarnya ada di ini juga Pak Riono, sambil dialog juga kita ini. Saya baca di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2018 bahwa tugas tambahan kepala sekolah itu memang ya itu tadi manajemennya ada di situ, pengorganisasian, lalu ada perencanaan, melaksanakan, itu ada di situ semuanya. Kira-kira dari jawaban Pak Ruslan tadi, jawaban dari Pak Budianur, Pak, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, terutama yang kepala sekolah ini kompetensinya. Tapi walaupun tidak kepala sekolah, saya yakin juga bahwa kita semua tahu, bukan rahasia lagi itu, bahwa kompetensi kepala sekolah itu 5 tadi. Nah, itu. Saya ingin menambahkan dulu dari Pak Budianur ya, yang dijawab oleh Pak Ruslan, menambahkan sedikit sambil diskusi kita ini, nanti Pak Riono setelah itu. Tadi disampaikan oleh Pak Budianur bagaimana kita memanage, ada kata manage tadi berarti mengatur, mengelola.
Kalau saya baca dari buku manajerial, kalau intinya saya juga kadang-kadang kita ini lebih banyak di lapangan lah Pak Riono. Secara teori kita ini kadang-kadang lupa. Kan begitu Pak Ruslan. Ada tanya nomor permennya aja bisa lupa. Tapi kalau di lapangan insya Allah begitu. Yang pertama bahwa untuk manajerial ini yang pertama adalah bahwa kemampuan menyusun program sekolah. Nah, kemampuan di sana tadi Pak Anu sudah menyampaikan ada rencana jangka panjang, rencana jangka pendek ada di sana semuanya. Dan apa-apa saja di sana direncanakan itu ada di program. Yang berikutnya kemampuan mengelola 8 standar, kata Pak Ruslan tadi, kepala sekolah itu banyak keterbatasannya. Bagaimana dengan 8 standar? Nah, tentu kita ada pendelegasian ke bawahan kita, pekerjaan tidak semua kita yang merangkum sendiri ya. Nah, itu tambahan dari saya. Yang berikutnya untuk supervisi. Pak Riono sebenarnya sudah tahu ini sebenarnya, nggak mungkin tidak tahu. Tapi saya memang agak ini juga, Pak Ruslan tadi ada dialog tadi, bedakah antara pesantren dengan sekolah umum ya, tentang pensupervisi. Saya ada dengar kalau sekolah swasta itu Pak yang dibawahin oleh perusahaan atau yang lain, ternyata supervisi itu bukan untuk meningkatkan guru atau bagaimana. Saya dengar kemarin ada teman seperti itu. Ini kan sudah salah kaprah Pak. Supervisi itu hanya untuk diketahui oleh yang perusahaan tadi yang memimpin, itulah untuk supaya dia diorbitkan, oh ini bagus gurunya ini dipindahkan lagi ke sana. Nah ini salah kaprahnya di sana. Saya tambahkan untuk Pak Zainal jawabannya. Untuk Pak Riono, saya yakin Pak Riono tahu bahwa dalam supervisi itu pertama tetap ada perencanaan. Apa yang disiapkan di sana? Guru yang mau disupervisi, nama guru yang disupervisi, administrasi guru yang mau disupervisi. Jangan sampai Pak Riono salah mengambil guru yang mau disupervisi si A, lalu yang diambil administrasinya B. Udah sampai di kelas lari-lari lagi Pak Riononya. Nah ini kan perlu perencanaan yang seperti ini kan, begitu Pak Ruslan ya? Iya benar Pak ya. Gitu itu Bu Umar. Ya. Dan biasanya ada guru ketika yang mau disupervisi besoknya nggak hadir, alasannya sakit. Oh ya, itu klisenya aja tuh Pak. Nah yang berikutnya instrumen supervisi juga harus kita siapkan. Itu tambahan dari saya. Nah dalam pelaksanaan di sini langkah-langkahnya harus melihat kesiapan gurunya. Siap nggak disupervisi? Kalau lari Pak Ruslan, bukan kita marah-marah Pak, kita panggil besok lagi, kemana kok nggak datang, pakai bahasa manajerial kita. Ingat dengan Bunda Tuti bahasanya harus lebih sopan juga dengan guru kan begitu. Dan yang berikutnya langkahnya adalah harus ada laporan dan tindak lanjut. Kalau laporannya tentu harus baik, berarti tidak perlu diarahkan ke tindak lanjut itu ke pengembangan keprofesionalan lagi. Saya kira itu tambahan dari saya Pak Zainal tentang supervisi dan manajerial dari Pak Budianur. Silakan Bapak Ibu, ada yang masuk lagi nggak di WA ini? Itu yang supervisi Bu, pertanyaan ini. Itu memang ada acuan bakunya ya langsung. Apakah masing-masing sekolah itu sama atau enggak? Oh, kalau selama ini sepengetahuan saya Pak itu dilihat dari ininya Pak, instrumen. Kalau instrumen itu hampir sama ya Pak Riono. Instrumennya itu sama. Pertama persiapan administrasi itu RPP-nya lengkap enggak? Ada nama sekolahnya enggak? Kan begitu instrumennya itu. Kita centang. Sudah ada. Ya, kita persilakan Pak Riono dulu, jangan saya aja. Daftar isian lah istilahnya. Ya, sampaikan Pak Riono. Sinyalnya jelek di sini Bu. Nah, alasan tuh. Enggak, betul. Hilang Bu, udah hilang Bu. Nah, hilang karena cuacanya jelek. Pak Ruslan tambahkan. Hilang gambarnya, hilang lalu. Nah, ini loh. Kalau kondisi untuk tadi kan kata Pak Umar untuk yang 8 standar itu biar bisa maksimal dicapai atau dijalankan, bisa mendelegasikan
kewenangannya atau mendelegasikan apa yang memang bisa dikerjakan oleh rekan-rekan lainnya. Nah, kalau ada sekolah yang memang cukup tenaga pengajarnya, cukup PTK-nya mungkin tidak terlalu bermasalah. Ini beberapa sekolah yang di pedalaman, terutama di pedalaman, saya pun yang keterbatasan jumlah orang kan. Yang ada, saya pernah beberapa di pedalaman itu kan hanya kepala sekolah dengan satu guru, dengan guru agama. Dua itulah yang bekerja kan. Nah ini tentu cukup sulit. Kemudian lagi ada juga sekolah yang kepala sekolahnya hanya diploma kan gitu karena keterbatasan di pedalaman itu. Nah, ini tentu agak sulit untuk melakukan pendelegasian dan otomatis dia harus mengerjakan segalanya kan. Dia yang jadi kepala sekolah, dia yang jadi bendahara, dia yang jadi penjaga Jadi sekolah, TU. dia jadi TO kan semuanya begitu. Iya, Inilah problem di daerah kita kan, problem di Indonesia. Memang, Kami persilakan itu untuk ditujukan ke Pak Budianur lagi nih kelihatannya. Nanti silakan Pak Budianur. Itu problema di lapangan kata Pak Ruslan itu nyata dan fakta. Silakan Pak Budianur, gimana menyikapi tidak bisa didelegasikan lagi kepala sekolah semua yang menggapai pekerjaan itu semuanya. Iya, jujur Tarusan. Kita berbagi saja ya. Ini di tempat kami, lingkungan Kemenak Kota Waringin Timur ini Bu, ada satu sekolah, bukan hanya satu sebenarnya ya, sekolah itu tingkat MI, yang gurunya itu lulusan SMP. Ya, lulusan SMP. Mau guru ditempatkan guru negeri situ nggak sampai setahun sudah pindah. Ditempatkan guru yang baru pindah lagi. Jadi yang mengajar di situ ya seperti kata Pak Ruslan semuanya beliau. Bahkan bingungnya itu waktu memasukkan data kualifikasi guru itu aja kan sudah nggak masuk itu. Harusnya kan minimal S1. Jadi kita memasukkan data waktu di Simpatika Kemenak itu Bu memang tidak terbaca sebagai tenaga pendidik. Merah dia Pak. Iya, jadi hanya tenaga kependidikan saja. Bingungnya seperti itu. Iya. Jadi itulah kenyataan di lapangan memang ada yang demikian. Nah, menyikapi hal tersebut, pengawas kita juga pernah ke sana sering ya. Bingung juga, tapi memang seperti itu keadaannya dan kenyataannya memang seperti itu. Ya tetap mau ditutup gimana, nggak bisa juga kan sekolah itu. Akhirnya tetap aja berjalan seperti adanya itu. Iya. Terima kasih Pak tambahannya. Tapi Pak Ruslan, kalau boleh kita dialog juga ini faktanya karena itu bulan yang lalu kita bahas juga ya Pak Ruslan. Ini kan masalah ada ikut campur pendidikan dengan politik gitu nah Pak. Kalau sudah dicampur, nah kemarin saya ke dinas juga bincang-bincang masalah guru saya yang mau minta mutasi ke Jawa, kemana, sementara guru kita kan sedikit Pak. Nah langsung kami dialog, kenapa CPNS tahun ini di kota itu masih menerima? Harusnya kan itu yang di pedalaman Pak, itu yang saya pertanyakan kemarin. Karena CPNS saya ini guru bahasa Indonesia tempat saya itu lulus tapi tempatnya di Palangkaraya ini Pak. Sementara di daerah itu luar biasa. Nah, saya tanya seperti itu bidang PTK-nya nggak bisa menjawab dengan tegas, kami ini sulit Bu. Itu di meja itu banyak orang mau mutasi, apabila sudah ditelepon ya oke. Nah, berarti ini kan campur tangannya ada di sana, bukan memajukan untuk ke sekolah. Gimana Pak Ruslan? Di pedalaman tetap guru kurang, mau kepala sekolah masih 2D atau 3D, 3A, itu bisa jadi kepala sekolah. Kasus minggu yang lalu kita bahas Pak Ruslan. Saya kira itu Pak lah, jadi kalau memang pendelegasiannya memang tidak memungkinkan, disitulah ada kepala sekolah yang
ulet dan handal bisa mengelola semuanya karena keterbatasan. Sehingga rapot mutu sekolah akan terlihat itu bintangnya merah-merah semua, Pak, dilihat rapot mutunya. Karena apa? Dari standar kependidikan dia nggak memenuhi syarat. Dari standar sarana mungkin memenuhi syarat. Ada semuanya. Tapi tentang laboran, pustakawan tidak ada. Ini tentunya mempengaruhi di penilaian di rapot mutu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk Pak Zainal tadi tentang apa tadi ya, Pak Zainal? Oh, indikator tadi ya, Pak. Penilaian di supervisi ya, Pak. Mana Pak Riono tadi? Atau Pak Ruslan bisa menambahkan yang untuk yang ditanya oleh Pak, ditanya balik kita dengan Pak Zainal, Pak, tentang supervisi itu sudah baku katanya tadi. Kalau menurut Pak Ruslan gimana? Atau Ya. Bapak Ibu yang lain, Bu Ispur, Ya. ayo. Biar nggak ngantuk. Yang lain dulu, yang lain. Ayo Bu Nindi, kepala sekolah ini gimana Bu? Kalau melihat instrumen dari supervisi, kalau saya amati kebanyakan memang sama Pak, instrumen itu kurang lebih lah begitu. Ayo Bu Nindi, silakan Bu. Izin Bu Mar. Ya. Nah, kalau ditanya ke saya tentang format supervisi, waktu itu awal-awal sekolah berdiri dan saya baru menjabat itu dikasih dari pengawas Bu Mar. Ini instrumen supervisinya ya katanya kayak gitu. Langsung dikasih checklistnya apa aja. Berarti kan kalau dapat diambil kesimpulan kalau memang instrumennya memang udah disiapkan kayak apa aja yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah untuk pengembangan sekolah kayak gitu. Iya, benar Bu Nindi, saya setuju dengan pendapat Bu Nindi. Yang bedanya itu adalah di identitas sekolah dan alamat sekolah. Begitu ya Pak Zainal? Silakan Bapak Ibu, kita buka lagi suasananya Pak Hamsani. Ayo Pak, ngantuk-ngantuk ini ayo. Mungkin kalau supervisi itu bukan semata bebannya kepala sekolah, tapi bisa juga menjadikan pengawas itu sebagai mitra. Dan memang sebetulnya memang pengawas itu mitra kan, mitra untuk bisa melakukan supervisi terhadap guru kan. Sebentar saya lihat chat, ada satu ini pertanyaan siapa ya? Aduh panjang. Bacakan Bu Nindi, kacamata Ibu entah kemana. Pertanyaan Bu Istiqlaliyah itu. Bacain Bu. Assalamualaikum, mohon izin bertanya kepada Pak Zainal dari Bu Istiqlaliyah nih. Saya ini pakai handphone jadi maaf ya. Terus tadi setelah dipaparkan tentang analisis kompetensi supervisi kepala sekolah. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan sekolah di bawah yayasan yang pengangkatannya bukan dari dinas terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama ataupun Dinas Pendidikan, sedangkan sekolah tersebut tidak memiliki guru yang memenuhi kriteria sebagai kepala sekolah. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi dari kualitas dari sekolah tersebut? Mohon pencerahannya. Ya, gimana? Ya, apa yang enggak yang gua anu tadi kepala sekolah tadi gimana nih maksudnya nih? Nah, mungkin Bu Istiqlaliyah bisa ini kepala sekolah yang diangkat yayasan gitu ya? Ya. Biasanya yayasan itu kan mengangkat kepala sekolah tuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya, kita kasih kesempatan Pak Zainal dulu menjawab, nanti rekan-rekan yang lain boleh menambahkan karena ini kita dialog ini, bukan Pak Zainal kita terpa dengan pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi, tidak, tapi kita dialog hari ini kan, begitu ya Pak Zainal ya. Silakan Pak Zainal dulu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk menjawab Ibu Mariani. Ya, dan terima kasih banyak juga pertanyaannya Ibu Istiqlaliyah. Ya, kepala sekolah yang diangkat ya, kepala sekolah atau semacam guru yang diangkat oleh yayasan, dan kebetulan juga sebenarnya tidak layak atau tidak memenuhi kriteria. Kalau menurut yang tadi, ya kebetulan juga Bu Istiqlaliyah saya
tenaga pengajar yang diangkat juga oleh yayasan. Kontrak. Kalau kondisinya memang seperti itu dan tentunya pemilihan-pemilihan sekolah itu tentunya tadi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kalau misalnya memang pada saat pemilihan itu bahwa tidak ada yang memenuhi kriteria, maka paling minimal yang mendekati, ya paling minimal mendekati kriteria yang ada. Ada dalam satu kaidah dalam agama kita yang paling penting bahwa ma la yutraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa kita raih semuanya, kita dapatkan semuanya, maka kita tidak bisa tinggalkan semuanya. Ya, paling minimal ada kriteria yang masuk dan kita lihat atau setelah musyawarah beliaulah yang paling layak sebenarnya untuk menjadi kepala sekolah tersebut. Adapun apakah mempengaruhi kualitas atau tidak, ya tentu saja itu akan terjadi. Entah itu kualitasnya tambah meroket, tambah bagus, ataupun sebaliknya. Ya, tergantung tadi perjalanan dari kepala sekolah yang diangkat tersebut. Apakah dia mampu memimpin dengan baik sehingga menunjukkan sekolah, atau sebagaimana istilahnya Pak Syari dulu bahwa kualitas itu yang sekolah yang top itu adalah memenuhi 2 syarat kalau tidak salah, sesuai standar dan kepuasan. Ya, kepuasan pelanggan ya. Pelanggan. Ya, itu saja dari kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zainal sudah merespon dari pertanyaan Bu Isti. Tentunya untuk kualifikasi kalau kita dari kedinasan itu sudah jelas tuh dibahas oleh Pak Epan yang pertama itu, bahwa kualifikasi itu masing-masing minimal adalah S1. Tapi kalau yayasan beliau tidak PNS, tapi dipercaya oleh yayasan, ya dipersilakan juga kan begitu ya Pak Rusan ya Pak Epan. Tapi harus S1 juga, Bu. Nah, berarti kan ada semacam sama juga namanya S1. Karena dia akan terhalang nanti di pengisian dapodik nanti, tetap dia itu invalid kan begitu. Nanti tertolak sekolahnya kan nggak bisa. Ya, S1. Karena S1 sekarang kan minimal juga di SD, SMP itu sudah. Nah, kalau di SMA itu diharapkan tahun berikutnya ada wacana itu harus S2 semuanya. Jadi kita aman yang sudah di SMA kan begitu. Saya kira itu untuk Bu Isti ya. Puas tidak puas dialog ini kita cukupkan, untuk yang lain dulu kita kasih kesempatan. Pak Humaydi dulu. Mohon maaf Bu pembuat supit tadi ya. Boleh bertanya lagi Bu? Oh ya, kita cancel dulu Pak Humaydi, kurang puas Bu Istinya. Silakan. Ini gimana Bu, kalau misalnya kan tadi ada satu kualifikasi yang dipaparkan oleh Pak Zainal itu bahwasanya sekurang-kurangnya itu jabatannya adalah 3C gitu, pangkatnya Bu. Oh iya. Ya, itu bagaimana Bu? Sedangkan kalau misalnya kepala sekolah tersebut bukan PNS, bahkan masih statusnya honorer, gitu gimana? Oh ya, berarti kita kolaborasikan ini. Kalau dari kualifikasi kepala sekolah, dari analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Epan itu minimal juga 3C dia harus mengikuti, boleh menjadi kepala sekolah gitu ya Pak Rusan. Tapi kalau kata Bu Isti tadi dia bukan PNS, asal S1. Asal S1, nah itu ya, gimana begitu. Di pengisian dapodiknya jadinya gitu Bu? Iya, kalau di pengisian dapodik tetap dia itu nggak harus ada anipnya. Di sekolah swasta kan boleh yang tidak PNS, boleh. Mohon izin Bu, mohon izin ya. Mungkin Bu Nindi lebih berpengalaman. Gimana Bu Nindi? Ya, silakan. Pertanyaannya kalau ini ya
pengangkatan kepala sekolah yang di bawah yayasan. Nggak apa-apa aja Bu Is, contohnya tuh saya malahan baru lulus langsung diangkat kayak gitu. Itu kan kepercayaan dari pihak yayasan. Nah kalau misalnya di Dapodik, dia nggak ada, so far sih nggak ada masalah sama Dapodik saya. Yang penting ya minimal S1 tetap. Iya, jadi makanya kita kolaborasikan tadi kan, kalau tadi kan yang pasti bukan PNS boleh kalau di yayasan, kalau di negeri tidak boleh begitu. Begitulah Bu Istilah. Mudah-mudahan Bu Isti juga bisa diangkat oleh yayasan nanti, amin. Kalau peraturan yang ada itu Masih belum kayaknya terapkan saya. juga di sekolah swasta, nggak jalan sekolah swasta. Iya. Nah, ada wacana Pak Epan, kami ini kemarin ada dialog juga, tapi wacana ini sudah dari dulu bahwa PNS yang ada di swasta itu akan ditarik ke negeri. Nah, itu terjadi perdebatan sehingga itu diurungkan lagi, andai diambil dari PNS yang di swasta dipindah ke negeri, mau jadi apa sekolah swasta? Sementara sekolah swasta adalah lahan yang bisa membantu pemerintah daya tampung dari sekolah negeri yang tidak mampu, kan begitu. Silakan Pak Aryono. Kan? Lanjut. Sampai jam berapa Pak Epan kita, Pak? Jam 4, Bu Mar. Jadwal kita jam 4 kan? Oh iya. 4 jadwal. Mar mau bertanya. Sampai setengah, ya silakan. Baiklah, ini mau nanya tentang supervisi. Tadi saya udah ada dengar penjelasan sebagian dari Bu Mar. Sebenarnya saya mau nanya tentang langkah-langkah supervisi kan. Yang pertama manajemen supervisi dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, terus pengorganisasian, kemudian pengendalian kan kalau manajemen. Nah, tadi sebagian udah dijelaskan, ditambahkan oleh Bu Mar di bagian perencanaan sama pelaksanaan. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Sainal, mohon maaf, mungkin nanti ditambahkan lagi dengan Bapak Ibu yang lain. Nah, tadi kan udah perencanaan sama pelaksanaan. Nah, yang mau saya tanyakan itu langkah-langkah di bagian pengendalian sama evaluasinya bagaimana. Kan kita udah merencanakan, terus supervisi udah dilaksanakan. Nah, bagian evaluasi dan pelaksanaannya itu bagaimana ya? Ini, Bu. Mungkin itu pertanyaannya. Silakan Pak Zainal dulu. Silakan Pak Bu Nindi bertanya tentang supervisi, tentang bagaimana mengevaluasi, karena kita sudah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasinya bagaimana katanya Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Ya, untuk menjawab ini mungkin teman-teman kepala sekolah yang sudah berpengalaman mungkin lebih bisa menjawabnya. Ya, Pak Aryono. Ya, Pak Aryono mungkin ya. Bantu Pak. Atau Pak Zainal. Pak Budi. Ayo Pak Aryono. Monggo Pak. Mohon maaf nih agak kurang fokus Bu. Ngantuk itu kelihatannya. Betul. Kalau kayak gitu kita tutup aja lah, ngantuk semua nih. Tuh ngopi kata Pak Ipan. Pak Ruslan mana tadi ya? Asar kali. Ya sudah azan di sini, sudah azan. Iya. Kalau Pak Zainal minta bantuan ke kita, saya coba menambahkan. Nanti Pak Hamsani juga bisa menambahkan. Pak Hamsani jarang keluar suaranya ini. Kenapa Pak? Pak Budianur sudah semangat memaparkan makalahnya. Pak Hamsani Sariawan. Bu Mike nanti juga. bertanya sama Pak Budianur, Bu Marini. Hamsani ada suaranya Bu Mike yang reda lalu. Kasih pet. Baik, saya tambahkan Bu Nindi, karena maaf Pak Zainal minta tambahan. Kalau menurut saya pribadi sih ya, dari selama ini yang sudah kita lakukan di lapangan, tadi kan sudah ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan bagaimana kita mengevaluasi di sana. Dalam mengevaluasi ini tentu kita ada dialog profesional ya Bu. Dialog kita panggil, bukan kita marah-marah guru yang tidak berhasil di kelas tadi. Jadi kita komunikasi dulu. Itu salah satu evaluasi juga itu. Nah, setelah itu evaluasi yang diharapkan di sini adalah menentukan rencana tindak lanjut kita dengan guru yang
bermasalah di administrasi yang pertama mungkin. Contoh, mungkin Bu Nindi lupa membuat nama sekolah gurunya, kelas berapa. Itu kan ini di administrasi ini kan penting Bu Nindi. Kalau sampai salah identitas sekolah, kelasnya, ini perlu kita benahi. Itu kan dialog sambil evaluasi. Lalu mungkin dalam pengembangan pembelajaran, dalam medianya kurang menarik, monoton mungkin. Nah, di situ Bu Nindi juga bisa arahkan. Ini pengalaman Ibu sih. Mungkin pengalaman Bapak Ibu lain nanti bisa bercerita bagaimana saat dievaluasi kan begitu. Apakah diperlakukan baik? Karena kan tadi Pak Ruslan sudah menyampaikan supervisi itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi supervisi ini tujuannya membantu guru kan begitu. Bukan untuk kita yang karena kepala sekolah ini yang hebat jadi kita tekan guru tadi. Jadi menurut Ibu Bu Nindi sederhana saja. Kita rekap dulu. Kan kita centang-centang itu dari instrumennya Bu Nindi. Centang di mana kesalahannya yang ada. Nah, kita jumlahkan kesalahannya itu lebih banyak di mana. Baru kita ambil tindak lanjutnya. Tentu ada pembinaan khusus. Kalau sekarang kan sistemnya di SIM PKB ya. Nah, ini Ibu juga belum mengarah ke sana, tapi yang SIM PKB ini kan bagaimana untuk pembelajaran berkelanjutan itu supaya ada pembenahan. Kalau di media pembelajaran dia tidak mampu tentang metodenya, kita berikan satu masukan-masukan. Nah, jadi itu yang Ibu lakukan Bu Nindi di lapangan atau ada pengalaman lain Bu Ispur Natin ketika disupervisi? Silakan Bu Ispur. Bu, minta izin dulu pergi salat, Bu. Oh ya, ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Mariani. Ini sedikit pengalaman. Seandainya kita sebagai kepala sekolah sudah melakukan supervisi dan evaluasi, kemudian kita sudah mendapatkan hasil dari supervisi yang disampaikan Bu Mariani diadakan tidak lanjut secara itu. Jadi tambahannya sedikit. Tidak lanjut yang kelompok dengan diadakan workshop. Itu juga bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi workshop di lingkungan sekolah tersebut. Setelah didapat dari mana kelemahannya dari beberapa guru yang di supervisi tersebut. Jadi laksanakannya dengan program workshop. Begitu Bu Mariani dan Bu. Oh iya, terima kasih tambahannya tuh. Ini top ini. Tambahannya memang lupa saya menyampaikan bahwa kepala sekolah harus bisa membaca titik kelemahan sekolah, kekuatan sekolah. Itu tadi yang lupa Bu Nindya. Lalu setelah itu kita petakan masalahnya. Setelah kita petakan masalahnya, kita ada program prioritas. Mana prioritasnya? Oh, guru ini ternyata belum mampu menggunakan pembelajaran dengan pemanfaatan IT. Maka boleh kita memberikan keterampilan guru tentang apa? Penggunaan pembelajarannya. Nah, macam-macam ini. Terima kasih Bu mengingatkan. Lupa saya hal itu tadi. Jadi ikat Bu Nindi. Sebagai kepala sekolah harus bisa membaca kelemahan, kekuatan yang ada di sekolah kita. Lalu kita petakan, setelah kita petakan pakai program prioritas. Begitu Pak Riono. Singkatnya itu pakai analisis SWOT itu ya Bu ya? Ya. Jadi silakan Pak Budianur. Karena Pak Zainal nggak ada, kita tujukan pertanyaan kepada Pak Budianur. Kita 3:30 aja ya. Iya, Bu, Los 4 ya. aja gitu. 7 aja Pak Jasman tuh. Jam 3 juga nggak apa-apa. 3:30 aja lah hari ini. Ya, setuju Ja, karena kita belum ada yang asar nih. Iya. Silakan tambahan Pak Budianur. Yang ya, Bu. Pak Muhammad Kumaidi itu dari tadi kayaknya mau tanya mau tadi berpendapat silakan. itu. Jadi ngatam. Padahal pengen bertanya ini Bu. Malah ahli-ahli Ya, Bu. Pak Hamzah ini mau bertanya.
Iya, Siapa dulu? padahal ingin Pak Humaydi bertanya dulu kepada ya. Pak Budianur, tapi agak Oh, Pak bingung Humaydi pertanyaannya tercancel apa lagi ini. nih. Silakan Pak Hamsani. Ya, mungkin entah ini nyambung atau tidak pertanyaannya kepada Pak Budianur. Kita Dalam sambungkan sekolah Pak. itu biasa dalam satu sekolah itu berapa orang pengawas biasa Pak Budi? Dan pengawas itu misalkan tidak sejalan dengan visi misi sekolah kita, itu bagaimana cara menanggapinya itu? Mungkin itu saja. Mungkin enggak nyambung ya Pak Budi. Ya, mungkin itu saja Pak Budi. Sambungkan ya Pak Budi. Terima kasih Pak. Disambung-sambungkan ya Ibu. Kalau di tempat kami itu Pak, satu orang pengawas itu kalau belum lihat daftar yang terbaru kemarin itu sampai 20 sekolah satu orang pengawas. Itu di Kemenak ya, Kemenak. Nah kalau di Dinas Pendidikan itu kalau nggak salah 10 SD satu orang pengawas, satu kecamatan itu Pak. Jadi kalau Jerpian tadi satu sekolah berapa orang pengawas tuh kemungkinan dipilah pengawas umum dengan pengawas SPAI-nya mungkin. Nah jadi seperti itu Pak. Malah di Kotim nggak ada pengawasnya sekarang untuk tingkat MTS dan Aliyah. Nah itu Pak Sugiono, siapa tuh? Langsung Pak Kasih sekarang, tidak ada pengawasnya karena semuanya sudah pensiun. Nggak ada regenerasi. Itu lagi masalah sebenarnya. Berarti Pian kena sudah ada sertifikat cawas itu Pak. Nunggu S2-nya keluar kan, diusulkan. Pak Humaydi nanti jadi pengawasnya. Iya. Itu kalau di Kemenak ya Pak Hamsani ya? Oke, kalau di sekolah naungan Kemenak itu Bu, tempat kami itu satu orang pengawas 20 MI yang diawasinya, 20 sekolah lah termasuk RA. Iya, padahal idealnya sama aja Pak Budira, kita aturannya tuh 10 madrasah lah, tapi idealnya kan susah. Karena itulah kemarin tuh kan di Kemenak Kota Waringin Timur ini beberapa orang pengawas pensiun, sementara tidak ada pergantian pengawas. Meskipun kemarin yang ikut tes cawas itu 20 orang, ternyata di tahun 2019-2020 belum ada pengangkatan untuk pilih pengawas. Mungkin nunggu Pak Riono ini ya, mungkin. Iya. Baik, terima kasih Pak Budianur sudah merespon dari Pak Hamsani, ya sejalur atau tidak. Yang pasti mungkin Pak Hamsani ini ingin mengetahui kan, Pak Hamsani kan Kemenak, siapa tahu pengawas tempat Pak Budianur itu ada 3-4 numpuk di sana kan. Kasih Tapi biasanya Pak, memang kalau pengawas itu dalam satu sekolah wilayah naungannya pengawas itu adalah 20 Pak, memang sekolahnya itu. Nah, baru dia memenuhi untuk sertifikasi pengawas tadi kan begitu. Oh maaf, salah saya 17 Bu, kalau yang idealnya 17. Idealnya lah, tapi yang sepengetahuan saya selama 20 ya kita kurangin saja, nanti Pak Riono jadi pengawasnya loh lah. Baik Pak Muhammad Humaydi dari tadi tercancel, silakan Pak. Lanjut aja dulu Bu, mungkin sudah luar biasa nih saya menyimak dari beberapa ahli-ahli yang sekolah di sini, luar biasa. Masuk Pak Riono, Bu Mar sendiri itu luar biasa pengalamannya, dan pribadi kan bukan kepala sekolah, jadi agak-agak ini ya cukup mendapatkan ilmunya begitu ya. Ya siapa tahu masukannya. Dan saya juga ada ya mungkin saya kadang bingung juga mengenai kepala sekolah yang standar kompetensinya. Sebenarnya standar kepala sekolah itu yang seperti apa? Karena saya melihat ada yang mantan ASN jadi kepala sekolah, itu maksudnya sudah pensiun gitu kan, sudah pensiun jadi kepala sekolah, tapi memang di sekolah swasta. Bosnya situlah. Gimana itu? Misalnya ya. Seperti itu. Kalau di sekolah swasta ya itu tadi boleh dan sah-sah saja tergantung yayasan begitu. Tapi kalau saya kan beda. Saya tanggapi sebentar Bu. Ya. Tapi sekarang itu tidak boleh sembarangan lagi Pak, karena memang gitu ya. Seorang kepala sekolah kan mau di negeri mau di swasta kan harus punya nomor unik kepala madrasah dan punya sertifikat kepala madrasah. Oh iya benar. Kalau nggak punya itu ya nggak bisa. Tanda tangan ijazah. Iya nggak bisa tanda tangan ijazah, laporan bos dan sebagainya nggak bisa. Jadi itu syarat utamanya. Mau pensiun mau aktif ya sekarang nggak masalah. Yang penting sudah punya sertifikat pengawasan nomor unik kepala sekolah itu. Ya, itu ada aturan baru. Jadi Bu Nindi
siap-siap ketika ada cakep dan Bapak Ibu yang lain kalau ada info cakep ikut saja Pak. Nah, di Kemenak tuh nggak ada Bu. Nggak ada ya? Sudah, Itu Pak. Pak Riono sudah. Dua angkatan sudah. Lagi musimnya ini tuh pelatihan kepala sekolah. Dua angkatan sudah. Januari 2020 dan kami ini kan tadi memang yang kemarin. ditunjuk oleh pusat yang sudah menjadi kepala sekolah. Ini yang kegiatan saya 1 bulan. Nah kalau Bu Nindi kata informasinya Januari ada. Kalau dulu memang ada diangkat kita sebagai cakep. Jadi Pak Budianur bisa, Bu Ispur bisa, Bu Mika bisa. Bu Ispur itu udah 2 periode Bu. Ya? Bu Ispur sudah 2 periode jadi kepala. Oh jadi pengawas aja lagi. Nah, oh iya Bu Islah, alhamdulillah kalau begitu. PJ Suara nanti insya Allah. Oh iya, silakan Bapak Ibu kita buka dengan 1 atau 2 pertanyaan lagi. Kalau memang tidak ada ya kita selesaikan secara adat kan begitu ya Pak Epan ya. Diskusi saja Bu, diskusi saja Bu. Ini saya rekam loh Bu dari tadi. Diskusi aja Bu, kita tukar pendapat. Bagaimana iya. mencari solusi kan. Nah, yang pasti itu Bapak Ibu videonya diedit ya. Kalau memang apa namanya masukan dari Bu Ispurnatin tadi itu bagus sekali. Bapak Ibu juga bisa membaca kelemahan sekolah. Lalu bisik-bisik dengan kepala sekolah karena ada tipikal kepala sekolah itu yang nggak bisa membaca kondisi sekolah. Karena pimpinan itu juga kita amati memang kompetensi yang kita bahas oleh Bunda Tutut, kompetensi emosional, kompetensi kecerdasan emosionalnya, kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya, ini nggak jalan. Sehingga membaca situasi di lingkungan itu analisis SWOT-nya juga perlu proses Bu Mariani. Kepemimpinan yang bagaimana itu Pak Riono? Enggak, yang seperti Ibu Mariani bilang itu mungkin perlu proses. Kalau yang masih baru, saya juga sebenarnya masih baru. Saya bilang kan di antara itu ada begitu ya Pak Rio. Iya. Mudah-mudahan kita yang dikasih amanah ini selalu dapat membaca karena diberikan amanah itu bukan untuk kita bisa duduk manis, goyang-goyang kaki, tapi kita harus daya juang kita cukup tinggi kan gitu pesan Bunda Tututnya. Ayo silakan Bu Nindi dikeluarkan pengalamannya sebelum ini mungkin ada disampaikan ke kami. Yang pasti kami dukung ikut cakep itu akan lebih mengamankan ke depan. Walaupun belum PNS Bu Nindi, siapa tahu begitu PNS ikut sudah ada cakepnya itu lebih biar tambah lagi. Cakep. Ya. Bu mau tanya dong Bu yang cakep itu. Mungkin Bapak Ibu yang PNS juga ini. Saya kan ini kan masih honorer, terus ikut cakep. Emang fungsinya cakep selain untuk supaya tanda tangan ijazah, kemudian laporan bos, buat apa sih sebenarnya? Oh iya, Pak Riono dulu kah yang jawab kah? Jangan saya terus. Yang pasti dari cakep itu kita dapat banyak tambahan ilmu, pengetahuan tentang kepala sekolah, manajerialnya seperti apa. Kemudian juga kita akan diukur kemampuan kita kan nanti kan pada saat selesai diklat itu kan ada ujian. Jadi ilmu-ilmu yang minimal yang dimiliki oleh kepala sekolah itu bisa kita peroleh ketika kita mengikuti diklat itu. Diklat substansif lah istilahnya kalau di Kemenak itu Bu. Tapi kemarin itu berapa 14 hari kalau nggak salah kegiatannya. 1 minggu Pak. Yang angkatan kedua kan tahu Pak. Kalau angkatan pertama kemarin harusnya 14 hari itu lupa ulun sudah. Tapi kita nggak tahu sistem yang akan diberikan oleh Bu Nindi nanti apakah cakep itu tes secara tertulis dulu ketika nilainya ada Pak baru didiklat. Ada dengar informasi seperti itu juga Pak sama dengan pengawas Pak. Jadi pengawas itu di administrasinya dulu Pak Ri. Setelah itu terpilih baru kita didiklat, barulah kita dijadikan benar-benar cawas yang didiklat selama 3 bulan kurang lebih. Iya, ada tes awalnya dulu. Kalau dinyatakan lulus baru nunggu panggilan diklat selanjutnya. Iya, benar. Ya, jadi itu pengalaman kami sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan saya sudah hampir 11 tahun. Itu tergantung Pak Epan, wilayah tetap pakai saya atau tidak. Kan itu Pak Epan ya. Ada suratnya ada Bu? Sudahlah.
Belum, surat dari cabang, dari PDM. Belum dibahas gitu. Wilayah lagi. Oh gitu. Apa mau diteruskan itu terserah. Saya kira perlu regenerasi kan begitu ya Pak Ipan ya. Tarik kira dosen UMP aja nanti. Iya. Anunya kalau ditukar ke sekolah sebelah tuh, Bu. Siapa? Ke SMA. Ke SMA. Jangan. Mohon maaf, jangan. Tetap saja jadi guru biasa, jangan di SMK-nya, sarannya begitu. Ya, bagaimana Pak? Siapa yang belum bicara? Bu Mike, Pang, ayo berbicara hari ini tentang pengalaman di lapangannya. Bu Isti tadi juga sudah. Pengalaman tentang supervisi. Ya, silakan. Ya, mohon izin Bu Mariani. Terima kasih tentang cinta juga boleh. Jadi begini, untuk supervisi dari awal saya mengajar hingga jadi pegawai dari honorer, maksudnya tahun 95 itu tidak pernah merasakan gimana rasanya supervisi, tapi begitu menjadi pegawai negeri sejak tahun 2012 itu ketika disupervisi terkadang saya malah bingungnya begini. Kadang-kadang yang menyupervisi kebetulan menyupervisi saya, karena yang bercerita ini kan saya, yang menyupervisi saya itu malah bingung. Bingungnya kenapa? Ketika mereka menyupervisi itu, mereka tidak bisa menemukan titik kelemahan yang saya lakukan saat melaksanakan PBM ketika disupervisi. Itu pertama. Kemudian satu hal lagi, ketika ada kegiatan, ini bukan berarti saya bilang bahwa saya itu jago, begitulah Bu Mar, mohon maaf. Ini kebetulan saja selama ini yang saya rasakan seperti itu. Sampai-sampai hingga pengawas yang senior pun kemarin menyupervisi saya juga tidak menemukan titik kelemahan itu. Bahkan beliau malah bertanya dan minta pendapat mengenai model, metode, dan lain sebagainya. Hanya satu hal, saya agak kecewa sebenarnya. Kecewanya gimana? Karena saya sendiri kan juga ingin tahu di mana titik kelemahan, saya ingin memperbaiki diri. Kemudian juga satu hal, terkadang saya suka lupa apa dalam hal ketika disupervisi, kadang-kadang saya lupa bahwa saya itu sedang berhadapan dengan siapa dan sedang apa saat itu, sehingga kadang-kadang saya bisa mengabaikan orang gitu di dalam kelas. Jadi saya menganggap tidak ada orang selain saya dengan siswa. Kemudian satu hal lagi, pengalaman saya yang lebih menarik dan sangat mengenang sampai sekarang, itu tidak bisa dilupakan. Pada tahun 2014, saya disupervisi dengan teman sejawat saja. Itu kebetulan dia dari segi golongannya lebih tinggi, karena saya waktu itu masih golongan 3A dan yang menyupervisi itu golongannya 3D. Satu hal yang membuat lucu bahwa yang menyupervisi saya itu tidak memahami prosedur supervisi dan penilaiannya, serta tidak bisa memahami metode serta model pembelajaran yang digunakan pada saat itu. Sehingga ketika saya melihat hasil itu semuanya rendah gitu. Akhirnya kan protes. Nah, ketika saya protes itu akhirnya ketahuan bahwa dia tidak bisa apa-apa, hingga akhirnya yang disupervisi itu yang akhirnya diberikan workshop seperti yang dibilang Bu Ispurnatin, juga yang Ibu jelaskan tadi, akhirnya diikutkan workshop untuk bisa menjadi supervisor seperti itu. Sedangkan saya sendiri tidak tertarik, sama sekali tidak tertarik untuk jadi supervisor ataupun kepala sekolah. Saya sendiri sudah pernah ditawarkan menjadi kepala sekolah 3 kali dan saya sama sekali tidak tertarik. Sama seperti halnya saya kuliah, niatnya hanya untuk belajar, tidak ingin jadi apa-apa. Seperti itu. Itu aja mungkin pengalamannya Bu Mariani. Iya, kalau kurang seru silahkan ditambah yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ketika disupervisi nggak ada masalah ya Pak Riono, berarti kan sudah mengikuti
tata cara dalam supervisi kayak gitu. Iya. Jadi sudah nggak ada masalah. Iya, Yang alhamdulillah. bermasalah kan ini kalau bagi guru yang disupervisi lalu ada masalah, Iya. maka diadakan workshop tadi Iya, begitu. sebenarnya tujuan supervisi itu kan bukan untuk mencari kesalahan sebenarnya. Iya, bukan tapi itu. untuk mengembangkan sesuatu yang sudah bagus, media dikembangkan pembelajaran, lagi. Iya, mengembangkan lagi. Jadi kalau Bu Mika misalnya dinilai sudah sangat baik, ya dikembangkan lagi. Nanti kan ada biasanya habis supervisi itu kan biasanya nih ada tindak lanjutnya berupa wawancara ke ruangan kepala sekolah. Biasanya asasnya kepala kita sekolah di dialog profesional tadi, Pak. Iya, harus dialog kita. Dialog lagi sehabis itu. Nah, di mana yang harus dikembangkan? Kalau sudah bagus ya sampaikan aja oleh kepala sekolah. Iya, perlu digarisbawahi ya, Bu Mike. Kami ini juga nggak tertarik menjadi kepala sekolah, juga nggak tertarik sebenarnya. Jadi itu kalimatnya perlu dibenahi. Mudah-mudahan Bu Mike jadi kepala sekolah nanti. Mohon maaf kalau tersinggung, nggak ada maksud kalimat yang tertarik dan tidak tertarik, jujur saya juga dari awal itu tidak ada tertarik, tapi karena amanah tadi orang mempercayakan, ya mau nggak mau kita bekerja kan. Sama Bu, saya sampai dipanggil berapa kali, sampai dipanggil oleh kepala Kemenak segala macam. Iya, seperti itu. Tapi kalau sudah ada SK mau melawan lah kita, Pak, kan nggak bisa. Karena kita kondisinya itu sehat, baik, kecuali kita dalam kondisi sakit, boleh kita mengeluarkan alasan seperti itu. Nah, saya kira itu Bu Mike ya, mudah-mudahan tetap semangat. Tidak sabar kecil hati, nanti kami di sini kira kepala sekolah. Saya doakan semua teman-teman yang di sini itu merasakan bagaimana menjadi seorang kepala sekolah. Nah, sekarang kan yang pasti Pak Hamsani juga sudah memimpin di Kanwil Sydney kan, gitu kan Pak Hamsani ya. Calon ke Kanwil nih Pak Hamsani. Iya, kita doakan seperti itu. Mohon izin sedikit lagi, boleh bercerita sedikit saja lagi. Kalau untuk masalah kepemimpinan. Ini kemana nih yuk? Kalau masalah kepemimpinan, mohon maaf, bukannya saya promosi, tapi kalau untuk kepemimpinan saya sudah kenyang rasanya. Kenapa saya katakan kenyang? Karena dari kegiatan-kegiatan NGNP, komunitas, dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar tugas pokok, saya selalu ditunjuk menjadi ketua, artinya itu kan sama saja memimpin orang kan, seperti itu. Jadi untuk mengetahui sifat perilaku seseorang dari satu ke satu, memang kalau secara umur mungkin saya agak mudaan dibandingkan Bu Mariani dan yang lainnya mungkin. Tapi kalau dari segi Mariono, tapi kalau dari kepala 5 gitu loh. Ya. Saya baru 20 tahun. Gila, hanya 12 tahun. 8. Umaidi baru 25. Tuhan Umaidi lah. Jadi seperti itu baru 18. Jadi makanya saya bilang saya tidak terlalu ini untuk jadi inilah. Ya seperti itulah begitu. Mohon maaf, jangan sampai tersinggung lagi. Yang menilai kita itu bukan diri kita tapi orang lain. Siapa tahu orang menilai Bu Mike punya kemampuan lebih dari teman-teman lalu dipercayakan, buktinya sering berangkat kemana-mana ya Pak Riono, Pak Budianur. Ini satu pengalaman yang berharga. Jadi Pak Budianur itu ditunjuk juga berapa kali tuh jadi kepala tempat dia tugas tuh, tapi Pak Budinya nggak mau lah Pak Budi lah. Iya, jadi mungkin kan yang menunjuk ini juga kan punya ini juga nggak ada seperti memaksa kan begitu ya Pak Hamsani ya. Kalau dipaksa nanti malah menjadikan satu kasus nanti seperti itu. Jadi dia memimpin seenak sendiri, keuangan juga seenak sendiri. Lalu ketika ditanya kenapa Bapak nggak bertanggung jawab, saya kan dipaksa jadi kepala sekolah. Nah, hancur kalau seperti itu. Jadi tempatkanlah orang pada tempatnya yang memang punya kapasitas ke sana kan begitu. Saya kira itu Pak Evan, saya kembalikan ke ketua kelas ini. Pak Zainal nggak muncul lagi. Ya kira-kira Pak Zainal ada hutang nggak dulu nih? Rasanya masih ada kalau pertanyaan ke Pak Zainal. Habis kasihan sudah lagi banyak. Udah nggak ada katanya asar tadi. Bagaimana Pak Epan? Saya kembalikan ke Pak Epan. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya dipercaya sebagai moderator oleh Pak Jasmani. Lalu Bapak Ibu, kita dialognya bagus hari ini. Tetap semangat walaupun lelah ada dengan kita. Terutama saya dengan tugas-tugas besok luar biasa Pak Riono. Kalau saya pusing nanti tanya Pak Riono ya.
Nah, saya kira itu saya kembalikan ketua kelas sebelum ditutup. Silakan Pak Evan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mariani dan rekan-rekan sekalian. Walaupun kita hari ini kuliah kita seperti berbincang-bincang santai gitu ya. Saya yang wawasannya kurang terkait pembahasan kita pada hari ini masuk gitu ya. Dapat pengetahuan gitu ya dari obrolan-obrolan rekan-rekan di pertemuan pada hari ini. Iya. Jadi karena materi yang dibahas pada sore hari ini sudah dianggap sudah clear gitu ya. Mungkin ada masih hal yang mengganjal yang masih belum terjawab atau rekan-rekan belum puas gitu ya dengan pembahasan pada sore hari ini. Mungkin bisa ditampung dan akan kita tanyakan kembali dengan Pak Jasmani selaku dosen pengampu mata kuliah ini nantinya. Berhubung sudah tidak ada yang dibahas lagi, ini kesepakatan kita bersama, apa mau kita akhiri atau seperti apa gitu? Cukup kayaknya Ya, Pak Evan. Sebaiknya diakhiri, lebih baik bisa segera sholat asar. Ya, oke. Karena semua sepakat ya, dan juga lumayan kita dimulai dari jam 1:30 ya. Ya. Nah, semua forumnya aktif gitu. Jadi saya rasa juga kita cukupkan sampai ini. Ya. Silakan kawan-kawan yang ingin beristirahat, ingin sholat asar tadi juga kita sama-sama belum nih. Ya, kita tutup dengan ucap hamdalah. Alhamdulillah. Dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemateri hari ini, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin